Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4, mata kuliah rancangan percobaan kelas S2 dengan dosen pengampu Bapak Ardi Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Fadiana Friska Rahmana Putri dengan NIM 082011833014 dan dengan teman saya Diana Ulia dengan NIM 082011833065 dan Johanna Tania Victory dengan NIM 082011833048. Di sini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami dengan menggunakan metode rancangan acak lengkap. Next. Judul penelitian kami yaitu pengaruh pretreatment larutan NaOH terhadap pH gelatin kulit domba. Untuk bab satunya yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Gelatin merupakan salah satu jenis protein konversi yang diperoleh melalui proses hidrolisis kolagen dari kulit dengan menggunakan pengkatalis asam atau basa. Gelatin memiliki keunikan dan sifat fungsional yang luas untuk aplikasi dalam berbagai industri. Gelatin banyak dimanfaatkan untuk bahan pengental sebagai bahan penstabil, pembentuk gel, pengikat, pengental, pengemulsi, perekat, dan pembungkus makanan yang dapat dimakan. Di Indonesia sendiri, gelatin masih merupakan produk impor dari Amerika atau Eropa, dan gelatin yang beredar di Indonesia sudah berbentuk kapsul atau sudah teraplikasi dalam makanan. Sehingga Indonesia memiliki ketergantungan kesediaan gelatin dari tahun ke tahun. Nah, ketergantungan gelatin impor ini dapat dicarikan solusi dengan memanfaatkan bahan baku lokal seperti kulit ternak domba asal Kabupaten Brebes. Nah, salah satu parameter untuk mengukur kualitas gelatin adalah pH. Tinggi rendahnya pH gelatin domba akan berpengaruh pada kualitas atau jenis produk lanjutannya. Untuk itu, maka dilakukan proses produksi gelatin kulit asal Brebes yang dikatalis dengan berbagai konsentrasi NaOH. Nah, pengaruh dari pretreatment NaOH akan menambah informasi gelatin kulit domba asal Brebes yang berkualitas, sehingga dapat dimanfaatkan bagi masyarakat dan pelaku industri, khususnya industri pangan dan farmasi. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, rumusan masalahnya dapat ditentukan sebagai berikut. Bagaimana pengaruh pretreatment larutan NaOH pada pH gelatin domba, dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh pretreatment larutan NaOH pada pH gelatin domba. Manfaat penelitiannya ada dua, yaitu yang pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi para pengelola kulit domba agar dapat mengetahui kualitas gelatin pada kulit domba dengan melakukan penelitian menggunakan larutan NaOH. Dan yang kedua, sebagai sarana referensi atau untuk memperbanyak literatur dalam bidang peternakan dan industri. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, kulit domba. Domba adalah salah satu jenis hewan pertama yang dijinakkan untuk keperluan agrikultural dan dipelihara untuk dimanfaatkan rambut, disebut wool, daging, kulit, dan susunya. Kulit domba memiliki kulit yang lebih lebar daripada kulit kambing, memiliki pori-pori paling halus karena memiliki kerapatan folikel akar rambut, juga memiliki jaringan serat yang lebih kompak dan kencang, sehingga baik untuk jaringan kulit tersama dan MC Milan tanpa tahun. Penyamakan merupakan proses pengubahan struktur kulit mentah yang mudah rusak oleh aktivitas mikroorganisme, kimiawi, atau fisika menjadi kulit tersama yang lebih tahan lama. Yang kedua ada gelatin. Gelatin adalah senyawa turunan protein yang diperoleh dengan cara mengekstrak kolagen hewan dan mengeringkannya. Karakteristik gelatin adalah bening sehingga tembus cahaya, tak berwarna, rapuh jika kering, dan tak berasa. Kemampuannya membentuk gel menjadikan gelatin banyak dimanfaatkan dalam industri makanan dan minuman, industri farmasi, kecantikan, industri kimia, industri fotografi, dan militer. Gelatin juga merupakan campuran antara peptida dengan protein yang diperoleh dari hidrolisis kolagen yang secara alami terdapat pada tulang atau kulit binatang. Zat kolagen diekstrak dari hewan ternak pada bagian kulit, tulang, dan jaringan ikat. Dalam industri pangan, gelatin luas dipakai sebagai salah satu bahan baku permen lunak, jeli, dan es krim. Rancangan acak lengkap, jenis rancangan percobaan di mana perlakuan diberikan secara acak pada
Seluruh unit percobaan biasa disebut dengan rancangan acak lengkap. Hal ini dapat dilakukan karena lingkungan tempat percobaan diadakan relatif homogen, sehingga media atau tempat percobaan tidak memberikan pengaruh berarti pada respon yang diamati. Adapun mode rancangan acak lengkap adalah sebagai berikut oleh Sastro Supadi 2053 sebagai berikut. Lalu asumsi yang digunakan agar dapat lakukan pengujian secara statistika adalah sebagai berikut. Next. Uji Levens 1960 digunakan untuk menguji kesamaan varians dari beberapa populasi karena ada beberapa metode statistik yang memerlukan adanya asumsi kesamaan varians sebagai salah satu syarat. Dapat digunakan metode statistik tersebut sebagai metode analisis seperti penggunaan uji F pada uji ANOVA satu arah dan uji T pada uji kesamaan rata-rata. Rumusnya ada sebagai berikut. Yang kedua ada uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Salah satu contoh dari pengujian normalitas yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Penerapan pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku. Berarti data tersebut tidak normal. Yang ketiga ada koefisien keragaman. Koefisien keragaman adalah koefisien yang menunjukkan derajat ketepatan serta keandalan kesimpulan atau percobaan. Koefisien ini juga dinyatakan sebagai persen rata-rata dari rata-rata umum percobaan. Harjosuwono dan kawan-kawan 2011. Nilai koefisien keragaman dapat dinyatakan sebagai berikut. Nilai koefisien keragaman yang semakin kecil berarti bahwa derajat kejituan dan keandalan akan semakin tinggi, sehingga validitas kesimpulan yang dihasilkan juga semakin baik. Metode penelitian yang pertama ada data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021. Lalu ada sampling populasi sasaran. Populasi target atau sasaran adalah populasi yang menjadi sasaran keterberlakuan kesimpulan penelitian kita. Damnana Saudi Sukmadinata 2009. Populasi sasaran dalam penelitian ini yaitu pH gelatin kulit domba. Selain itu, sasaran yang digunakan sebagai pretreatment adalah larutan NaOH. Lalu ada rancangan penelitiannya. Rancangan penelitian yang digunakan untuk meneliti pengaruh pretreatment larutan NaOH terhadap pH gelatin kulit domba adalah rancangan acak lengkap. Alasan penggunaan RAL adalah karena bahan percobaannya diuji homogen atau relatif homogen. Menurut Brown 1974, pemeriksaan asumsi homogenitas varian dilakukan menggunakan uji Levens. Selain uji homogenitas, untuk memenuhi asumsi ANOVA akan dilakukan uji normalitas untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Next. Disampaikan oleh teman saya. Oke, berikutnya adalah pembahasan. Untuk analisis datanya, kita meneliti pengaruh pretreatment larutan NaOH terhadap pH gelatin kulit domba dan dilakukan penelitian di dalam laboratorium. Perlakuan pada penelitian ini adalah volume pemberian larutan NaOH dan terdapat 4 perlakuan. Yang masing-masing perlakuan diberi nama. Yang pertama P1, pemberian volume larutan NaOH sebanyak 0,5 mili. P2, pemberian volume larutan NaOH sebanyak 1 mili. P3, pemberian volume larutan NaOH sebanyak 1,5 mili, dan P4, pemberian volume larutan NaOH sebanyak 2 mili. Nah, masing-masing perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali, sehingga hasil pengamatannya seperti pada tabel yang di samping. Contohnya adalah untuk perlakuan 1, ulangan 1 diperoleh pH 5,37, untuk ulangan 2, perlakuan 1 diperoleh pH 5,39, untuk ulangan 3 diperoleh pH 5,36, dan untuk perlakuan 1 ulangan 4 diperoleh pH 5,38.
Untuk mengetahui pengaruh pretreatment larutan NaOH terhadap pH gelatin kulit domba dapat diketahui dengan dilakukan analisis keragaman atau ANOVA dengan bantuan software SPSS dengan nilai galat atau alfa sebesar 0,05. Hipotesis dalam pengujian ini yang pertama hipotesis 0 yaitu pretreatment larutan NaOH tidak berpengaruh terhadap pH gelatin kulit domba. Dan hipotesis alternatif atau H1 yaitu minimal ada satu pretreatment yang berpengaruh terhadap pH gelatin kulit domba. Untuk perhitungannya sendiri, yang pertama kita masukkan atau inputkan datanya yang di tabel. Selanjutnya kita bisa mengkode perlakuan dengan melihat di variabel view, 1 untuk P1, 2 untuk P2, 3 untuk P3, dan 4 untuk P4. Begitu juga dengan ulangan. Selanjutnya, untuk menganalisis uji keragaman atau ANOVA, kita klik Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu pilih One Way ANOVA, kita masukkan hasil ke Dependent List dan juga perlakuan ke faktor, lalu klik OK. Sehingga diperoleh tabel ANOVA seperti yang sudah tertera di layar. Nah, kita bisa lihat bahwa P-value dari uji ini adalah 0,00. Nah, berdasarkan hasil pengujian didapat nilai sebesar 0,0 karena nilai P-value kurang dari alfanya yaitu 0,05, maka keputusan yang diambil adalah tolak ke 0. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pretreatment larutan NaOH berpengaruh terhadap pH gelatin kulit domba. Yang selanjutnya adalah uji Leven. Uji Leven ini digunakan untuk menganalisis apakah data kita homogen atau heterogen. Untuk H0-nya sendiri yaitu varians data homogen dan H1-nya yaitu varians data heterogen. Untuk pengujiannya kita juga menggunakan software SPSS dengan nilai alfa atau galatnya sebesar 0,05. Jadi untuk mengujinya kita klik Analyze, kita pilih Compare Means, lalu pilih One Way ANOVA, dan pada option kita klik Homogeneity of Variance Test, lalu klik Continue dan klik OK. Sehingga diperoleh Levin statistiknya, dan kita bisa lihat bahwa nilai P-value-nya di sini adalah 0,137. Nah, nilai P-value 0,137 ini lebih besar dari nilai alfa kita 0,05, sehingga dapat diambil keputusan adalah terima H0. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa varians data penelitian ini adalah homogen. Yang selanjutnya adalah uji kenormalan. Nah, uji kenormalan ini digunakan untuk mengetahui apakah data kita berdistribusi normal atau tidak, dan dilakukan juga dengan software SPSS dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel dengan nilai alfanya sebesar 0,05. Di sini hipotesis yang kita pakai adalah H0 residual data berdistribusi normal, dan H1 residual data tidak berdistribusi normal. Untuk tesnya sendiri, yang pertama kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialogs, dan pilih One Sample KS. Kita masukkan hasil ke dalam tes variable list, dan jangan lupa untuk mencentang normal pada tes distribusinya, lalu klik OK. Sehingga muncul hasil dari pengujian Kolmogorov-Smirnov-nya. Dan di sini kita bisa tahu bahwa nilai P-value dari uji Kolmogorov-Smirnov-nya adalah 0,2. Nilai P-value 0,2 ini lebih besar dari alfa kita, yaitu 0,05, sehingga dapat diambil keputusan terima H0. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa residual data berdistribusi normal. Oke, berikutnya adalah koefisien keragaman. Jadi, koefisien keragaman ini koefisien yang menunjukkan derajat ketepatan serta keandalan kesimpulan suatu percobaan. Nah, kita bisa menghitungnya dengan nilai kuadrat error kita yang sudah ada pada uji ANOVA dibagi dengan nilai Weber-nya. Di sini, koefisien keragaman berarti akar dari 0,01 per 5,243 dikali 100%, sehingga didapatkan koefisien keragamannya 0,62%. Nilai koefisien keragaman yang semakin kecil, maka derajat ketepatan dan juga keandalan akan semakin tinggi. Demikian pula, validitas kesimpulan yang diperoleh juga semakin tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Kemudian yang terakhir adalah penutup. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan dengan nilai koefisien keragaman sebesar 0,62% diperoleh kesimpulan bahwa pretreatment NaOH memberikan pengaruh terhadap pH gelatin kulit domba atau ada keragaman dalam pretreatment NaOH dan residual datanya berdistribusi normal. Saran untuk kedepannya yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi industri gelatin kulit domba dalam hal peningkatan kualitas gelatin kulit domba dengan cara meningkatkan persentase pemberian pretreatment NaOH. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.